Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan salah satu teknik dalam merancang bagian latar belakang dari suatu karya ilmiah. Ya. Hanya saja strukturnya nanti akan lebih banyak mengadopsi ke arah struktur latar belakang dari suatu jurnal nasional. Eh, Pertama, sebelum saya masuk kepada materi, saya ingin mengatakan terlebih dahulu satu hal penting yang harus Anda taati, wajib bahkan ya, untuk ditaati, adalah jangan pernah melakukan analisa atau menganalisis terhadap objek yang menjadi kajian dalam suatu penulisan karya ilmiah di latar belakang. Latar belakang itu harus tampil secara eh, deskriptif apa adanya tanpa intervensi dari keinginan atau tanpa intervensi dari analisis peneliti. Karena analisis itu adanya di bagian analisis dan pembahasan. Tapi kita masih bisa melakukan analisis di bagian latar belakang hanya terhadap doktrin atau norma ataupun apa ya pandangan-pandangan yang kita muat di dalam latar belakang untuk menegaskan ataupun untuk menolak. Nah, sehingga untuk objek yang akan dikaji itu harus bersih dari bagian analisis, ya. Harus bersih dari intervensi analisis peneliti. Oke, kita mulai. Nah, eh, pertama ya pada bagian artikel di bagian awal, saya sering kali mengatakan bahwa ada korelasi yang kuat antara judul dengan rumusan masalah. Kesalahan umum yang terjadi adalah peneliti itu, terutama yang masih pemula ya, itu sibuk untuk merumuskan judul. Padahal seharusnya yang namanya orang meneliti, ini logika dasarnya. Ya, logika dasar dari meneliti itu adalah kenapa kita meneliti karena ada masalah. Ya. Maka rumusan masalahnya dirumuskan dulu. Ya. Rumusan masalahnya dirumuskan dulu. Dari rumusan masalah itu yang diangkat menjadi judul. Nah, pada umumnya jurnal, ya artikel pada jurnal, rumusan masalah itu nggak pernah banyak. Bahkan sangat jarang, dua itu sangat jarang. Umumnya justru satu. Kenapa satu? Karena itu yang paling utama, itu yang paling penting. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Ya. Nah, setelah rumusan masalah diangkat jadi judul, maka kita perlu untuk menampilkan di dalam suatu latar belakang adanya fakta konkret, objek dari penelitian. Ini yang akan kita kaji. Nah, terkadang objek penelitian ini juga memiliki intervensi terhadap perumusan judul. Ya. Pun terhadap rumusan masalah, dia juga memberikan warna, fakta konkret tadi. Ya. Yang kemudian perlu dikumpulkan selain fakta konkret adalah adanya penelitian terdahulu, ya, yang berkaitan dengan judul. Ya. Ada nggak orang yang menulis dengan judul yang sama? Nah, tekniknya adalah
penelitian terdahulu ini sebenarnya tidak mencari orang-orang yang meneliti dengan judul yang sama. Jadi kalau Anda berpikir yang umum terjadi begini ya, judul saya ini benar-benar baru, ya, belum pernah ada yang menulis. Nah, dalam dunia ilmu pengetahuan selalu dikatakan tidak ada hal yang baru di bawah matahari. Semua selalu ada dan berulang. Nah, oleh karena itu, yang Anda cari dalam penelitian terdahulu itu adalah penelitian-penelitian yang sudah dipublikasi dalam ruang lingkup yang sama atau memiliki anasir-anasir kajian yang sama. Itu yang perlu dicari. Ya. Kenapa itu perlu dicari? Karena di dalam rumusan masalah yang kita buat, itu harus nampak pembedanya dengan penelitian terdahulu. Sehingga terlihat novelty-nya, terlihat apa yang ingin kita cari, terlihat kebaruannya. Yang kita bahas ini baru karena berbeda dengan si A, si B, si C. Sama-sama membahas misalnya penyidikan, tapi si A membahas penyidikan tentang ini, si B membahas penyidikan tentang ini. Itu kan umum ya, ruang lingkup terlalu umum. Kalau anasir tema misalnya, si A membahas penetapan tersangka tentang korelasinya dengan dua alat bukti, saya juga membahas penetapan tersangka, tapi tentang pelanggaran prinsip kehati-hatian. Nah, itu yang jadi rumusan masalah. Sehingga penelitian terdahulu itu menjadi penting untuk menunjukkan bahwa Anda objektif dalam meneliti, ya, tidak bersifat subjektif. Walaupun memilih penelitian terdahulu itu adalah perilaku subjektif, gitu ya. Tapi setidak-tidaknya ini secara ilmiah menunjukkan Anda bersikap objektif. Nah, kalau Anda lihat bentuknya seperti ini, maka antara fakta konkret dengan penelitian terdahulu itu ada di dua paragraf terakhir. Nah, apa di awal? Ya, apa yang perlu kita muat di awal? Latar belakang itu apa isinya? Ya, isinya adalah variabel tetap dan variabel bebas. Ya. Variabel tetap dan variabel bebas ini didapat dari judul. Ya. Diturunkan dari judul, diturunkan ke latar belakang. Yang isinya dua variabel, ya, variabel tetap dan variabel bebas. Variabel tetap itu setidak-tidaknya komposisinya sampai kepada 70%, ya, pembuatan penulisannya sampai pada 70% dari total latar belakang, ya, di luar fakta konkret dan penelitian terdahulu. Sedangkan variabel bebas, ya, ini paling tidak cukup 30%. Nah, variabel tetap dan variabel bebas ini merupakan ciri khas dari judul yang Anda teliti. Ya. Variabel tetap itu akan mendominasi isi dari latar belakang. Fokusnya Anda ke situ. Ya. Variabel bebas itu sebagai objek kajiannya. Jadi antara variabel bebas dengan fakta konkret itu memiliki korelasi, memiliki hubungan. Ya. Bahkan ada juga yang menyangkutkan variabel bebas itu ya isinya fakta konkret. Tapi saya yang memisahkan. Karena bisa jadi variabel bebas itu adalah apa namanya disparitas-disparitas pandangan, ya, dari ahli terhadap suatu hal yang akan kita teliti. Nah, misalnya contoh judul, ya. Ini ada contoh judul, ya. Tinjauan hukum internasional terhadap reduksi batas teritorial negara pada tepi laut sebagai dampak dari perubahan iklim.
kita harus menentukan dulu mana variabel tetapnya dan mana variabel bebasnya. Misalnya saya menentukan variabel tetapnya yang pertama adalah batas teritorial negara pada tepi laut, ya, untuk menentukan batas teritorial. Kemudian variabel tetapnya ada bisa satu apa dua, bisa dua. Ya. Kalau memang itu berhubungan, ya, dan tidak bisa dipisahkan, dia bisa dua. Nah, hukum internasional. Kenapa bisa menjadi dua? Karena hukum internasional dilekatkan atau disambungkan dengan kata sebelumnya yaitu tinjauan. Artinya apa? Penulisan ini akan ditinjau, akan dianalisis berdasarkan hukum internasional. Sehingga dia menjadi variabel tetap. Nah, kemudian mana variabel bebasnya? Variabel bebasnya ini perubahan iklim. Jadi ketika membahas perubahan iklim, jangan sampai sama banyaknya dengan variabel tetap. Karena dia hanya contoh. Ya. Dia hanya contoh, dia hanya sekedar apa pelengkap dari objek yang akan kita kaji. Karena nanti di dalamnya Anda sebenarnya tidak membahas perubahan iklim. Yang Anda bahas adalah peristiwa terreduksinya batas teritorial negara pada tepi laut. Itu yang akan dibahas. Nah, tapi sebenarnya penentuan dari variabel bebas dan variabel tetap ini sangat bergantung kepada kekhususan ilmu Anda. Anda mau, misalnya begini, saya menetapkan diri sebagai seorang sarjana hukum yang fokus pada hukum internasional. Ya. Maka Anda yang bisa menentukan bagian mana yang akan Anda perkuat. Kalau kita lihat dari variabel bebasnya perubahan iklim, maka dia lebih condong kepada hukum lingkungan. Walaupun memang hukum lingkungan juga terdapat konvensi-konvensi internasional. Yang jadi masalah kan Anda tidak ingin membahas perubahan iklimnya. Yang ingin Anda bahas kalau terjadi perubahan iklim yang berdampak kepada berkurangnya, ya, batas teritorial negara tepi laut, itu bagaimana mengkajinya secara hukum internasional. Jadi bukan meramu perubahan iklimnya. Ya. Perubahan iklim itu hanya sekedar apa salah satu fenomena yang menyebabkan reduksi batas teritorial negara pada tepi laut. Kecuali Anda adalah orang lingkungan hidup, ya, sarjana yang fokus kepada hukum lingkungan, maka ini bisa berubah penentuan variabel tetap dan variabel bebasnya bisa berganti. Nah, yang penting adalah komposisi dari variabel tetap itu bagaimana. Ya. Setidaknya ada 3 klaster, ya, untuk membuat suatu variabel tetap. Uraian variabel tetap. Abstraksinya, teorisasinya, dan konkretisasinya. Ya. Konkretisasi ini bukan kaitannya dengan objek tadi. Ya. Kalau kita bicara dengan variabel tetap, 70%, maka bagian abstraksinya, yang pertama kita bahas adalah skup hukum internasional itu. Karena ini berkaitan dengan batas negara, ya, tentunya abstraksi yang paling abstrak itu adalah kedaulatan negara. Pembahasan tentang kedaulatan negara yang dikaitkan dengan kajian-kajian hukum internasional. Nah, sedangkan bagian kedua di teorisasinya, ya, kita membahas mengenai pengaturan-pengaturan, baik internasional maupun nasional sebenarnya, ya, yang berkaitan
baik terhadap hukum internasional maupun terhadap kedaulatan negara. Ada konvensi-konvensinya, ya. Nah, yang kedua dalam kolom kedua ini adalah teori-teori tentang kedaulatan negara. Karena apa? Ini yang akan nanti menjadi pisau analisisnya. Ya. Teori-teori kedaulatan negara tentunya teori yang sudah diakomodir atau sudah diakui secara konvensi dalam hukum internasional. Jadi bukan bukan teori yang baru muncul kemudian itu digunakan, tapi teori yang sudah diakui sebagai satu teori untuk membahas kedaulatan negara dalam konteks hukum internasional. Nah, apa konkretisasinya? Ya, udah diatur belum di Indonesia misalnya mengenai eh, pembicaraan batas teritorial yang berkaitan dengan teritorial yang ditarik dari tepi laut. Karena kalau kita bicara teritorial, abstraksinya adalah kedaulatan negara. Nanti apa diturunkan derajatnya menjadi teori-teori yang menjelaskan abstraksi itu. Nah, inilah variabel tetap yang mendominasi dalam latar belakang. Kalau variabel tetapnya mengikuti yang tadi, ya. Tapi kalau misalnya Anda robah variabel tetapnya adalah perubahan iklim, nanti berubah lagi, abstraksinya berubah, teorisasinya berubah, konkretisasinya berubah, gitu ya. Tidak seperti ini, ya. Jika dibalik, ya, perubahan iklim lah yang menjadi variabel tetap. Nah, bagaimana dengan variabel bebas? Karena tadi kita tentukan variabel bebas ada 30%, maka variabel bebas itu akan berkaitan langsung atau ada korelasi terhadap fakta konkret. Apa misalnya? Kondisi pada umumnya, ya, sebagai dampak dari perubahan iklim. Kondisi nasional sebagai dampak dari perubahan iklim, ya. Kemudian perubahan iklim itu sendiri yang memunculkan reduksi, ada tidak fakta yang menunjukkan reduksi tersebut. Sehingga dia perubahan iklim berkaitan dengan hal-hal yang sedang terjadi. Yang sedang terjadi. Kalau yang telah terjadi itu berarti sudah ada penyelesaian. Nah, ini fakta ini jangan dikomentari, jangan dianalisis, ya. Cukup ditampilkan secara utuh atau secara deskriptif. Sehingga Anda tidak perlu, bahkan kalau saya mengatakan jangan Anda komentari, jangan Anda melakukan analisis. Misalnya begini Anda analisisnya. Oleh karena terjadi perubahan iklim, maka batas tepi pantai, tepi laut di Kepulauan Sumatera berkurang. Sehingga berkurang, maka Indonesia harus merubah batas teritorialnya. Nah, ketika Anda mengatakan harus berubah, itu artinya Anda sudah melakukan analisis. Anda sudah melakukan apa namanya? Bahkan sudah sampai kepada kesimpulan itu. Nah, itu menjadi tidak menarik suatu penelitian artikel yang di latar belakangnya ada kesimpulan. Tapi saya ingatkan lagi, penentuan variabel tetap, variabel bebas itu tergantung fashionnya Anda dalam bidang hukum apa. Sehingga itu yang akan menjadi guidance untuk menentukan komposisi dari latar belakang. Oke, segitu dulu yang saya sampaikan, ya, cukup. Mudah-mudahan bisa mencerahkan. Nanti akan ada video lagi untuk menjelaskan tentang pentingnya abstrak dalam satu artikel. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.